Waktunya sudah menunjukkan 9:06 WIB. Izinkan saya membuka sesi webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Biar lebih semangat lagi, kita jargon dulu ya, parents. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, kita jawabnya kita bisa luar biasa. YKBUT, kita jawab Breath of the Nation. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1. Semangat pagi. Kita bisa luar Bisa biasa. luar biasa. YKBUT. Pride of the nation. Bride of the Head of nation. the Nation. Yeay. Sepertinya pada semangat sekali nih untuk mendengarkan materi pada hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Yuti Daycare hadir pada webinar parenting dan keluarga dengan mengangkat tema Awas diabetes anak bisa berujung cuci darah. Kenali tandanya sejak dini. Perkenalkan, saya Khairunisa, bisa dipanggil Ica, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa menjadi berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, selanjutnya, mari kita saksikan ada Mars YKBOT. Yayasan Karya Bakti United Tractors turut membangun negara dengan karakter pancadaya, berkarya untuk nusa bangsa. Yayasan Karya Bakti United Tractors tumbuh berkelanjutan, berlandaskan ketakwaan pada ilahi serta budaya peduli insan. Bersatu dalam keragaman, kerjasama dalam keberagaman, membangun daya keahlian, berkarya penuh amanah. Yayasan Karya Bakti United Tractors, satu rasa laksanakan karsa, inovasi dalam karyanya menjadi kebanggaan negara. Yayasan Karya Bakti United Tractors menjadi kebanggaan Indonesia. Profil Yuti Daycare, saya izin menjelaskan sedikit terkait dengan Yuti Daycare ya, parents. Nah, Yuti Daycare itu apa sih? Yuti Daycare itu yaitu fasilitas penitipan dan pengasuhan anak bagi karyawan Yuti Group yang membutuhkan tempat terpercaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam pendidikan, perawatan, perlindungan, dan menggantikan sementara peran stimulasi orang tua selama bekerja. Nah, selain penitipan anak, di Yuti Daycare juga ada webinar, webinar online, ada juga offline, dan juga ada juga kita punya layanan Care juga. Nah, langsung saja kita saksikan company profile Yuti Daycare. Pada tanggal 25 Juni 2018, Yuti Daycare didirikan oleh Yayasan Karya Bakti United Tractors dan berada di bawah naungan PT United Tractors Tbk. Yuti Daycare adalah tempat di mana perkembangan dan kebahagiaan anak-anak serta kenyamanan dan ketenangan orang tua menjadi prioritas utama. Kami dengan bangga mempersembahkan profil daycare kami, sebuah lingkungan yang penuh kasih sayang dan peduli untuk tumbuh kembang anak-anak keluarga AMC. Di Yuti Daycare, kami percaya bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berharga.
Visi kami adalah menjadi mitra orang tua dalam pengasuhan dan pengembangan anak yang dapat diandalkan di lingkungan AHMC. Dengan misi menjadi rumah kedua yang nyaman bagi setiap anak, melatih anak hidup mandiri berlandaskan norma dan etika keluarga yang berlaku, serta menjadi sumber edukasi parenting yang kredibel. Budaya yang kami terapkan yaitu D-Care, doing the right things, care and trust, active to stimulate, responsible, empathy. Kami memiliki fasilitas daycare yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak usia 0 hingga 3 tahun. Dengan kapasitas hingga 12 anak, kami memiliki ruang bermain yang ceria, area tidur yang nyaman, dan fasilitas lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pembelajaran dan kreativitas. Tim pengasuh di UT Daycare terdiri dari individu yang berkomitmen, berpengalaman, dan berdedikasi. Mereka tidak hanya menyediakan perawatan harian, tetapi juga berperan sebagai mentor dan teman bagi anak-anak, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, kemandirian, dan kepercayaan diri. Di UT Daycare, kami menghargai peran orang tua sebagai mitra dalam perjalanan perkembangan anak-anak. Kami membuka saluran komunikasi yang terbuka dan aktif, menyelenggarakan acara-acara partisipatif, dan memberikan laporan berkala tentang perkembangan anak-anak. Bersama-sama, mari menciptakan pengalaman berharga untuk anak-anak di UT Daycare. UT Daycare telah mencapai berbagai milestone yang luar biasa sejak berdiri 5 tahun yang lalu. Fokus utama kami selalu tertuju pada memberikan layanan penitipan anak yang aman, peduli, dan edukatif. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, UT Daycare berkomitmen untuk tetap menjadi pilihan utama bagi orang tua muda AHMC yang peduli akan perkembangan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Bersama-sama, mari menciptakan pengalaman berharga untuk anak-anak di UT Daycare. Kami meyakini bahwa setiap hari adalah hari baru untuk tumbuh dan belajar. Ya, kita putar video profil UT Daycare. Nah, itu dia program-program kami. Ada juga penitipan anak, ada juga program untuk parenting, jadi keluarga juga, dan juga ada program-program yang lainnya. Nah, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang UT Daycare dan program-programnya kepada Bapak Ibu ya. Nah, jika ada Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya, bisa langsung menitipkan di UT Daycare dengan menghubungi nomor admin WA UT Daycare. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Warno selaku ISM Departemen Head United Tractor. Kepada Bapak Warno, kami persilahkan. Halo, selamat pagi Mbak Ica. Selamat pagi, Pak Warno. Gimana kabar Mbak Ica? Baik, Alhamdulillah. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Ya, jadi salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada UT Daycare ya, yang ikut memperingati Hari Diabetes Sedunia dengan menyelenggarakan webinar parenting keluarga dengan tema Awas Diabetes, Anak Bisa Berujung Cuci Darah. Kenali tandanya sejak dini. Ini tema yang sangat menarik ya untuk sama-sama sebagai bagian dari edukasi buat kita semua, tentunya sebagai orang tua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber ya, yang sangat luar biasa dan sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita semua, Ibu Dokter Andi Nanis Sahrina Marzuki, spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ini adalah dokter anak ya, subspesialisnya endokrinologi. Bagaimana kabar Ibu Dokter? Baik Pak Warno, terima kasih mengundang saya pada acara webinar ini. Iya, dengan senang Senang hati sekali. Ibu. Ini apa namanya teman-teman Deker memang luar biasa dan semoga Ibu nanti bisa memberikan inspirasi, informasi dan juga pengetahuan yang Ibu miliki untuk kami dan keluarga. Baik. Kemudian tidak lupa juga saya ingin menyapa kepada seluruh karyawan-karyawati, orang tua, ibu-ibu Priska Yuti dan keluarga AHMC yang pagi ini sudah dengan semangat
hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Iya, Baik. baik. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia semua ya. Baik, saya Amin. merasa sangat bahagia juga Bapak Ibu sekalian dan terhormat berada di dalam apa namanya forum ini. Ini hari yang memang tadi saya sampaikan sangat penting, membahas tema yang juga rasanya harus kita menjadi concern bersama, yaitu diabetes pada anak. Mungkin banyak dari kita yang masih berpikir bahwa masa sih anak kena diabetes gitu ya. Kayak kalau dulu kan kalau yang diabetes itu biasanya yang usianya mungkin sudah usia dewasa seperti itu. Tapi kenyataannya kasus ini ternyata semakin banyak ditemukan baik di dunia maupun mungkin secara spesifik di Indonesia. Nah, saya menyampaikan mungkin sedikit data, tapi nanti rasanya Bu Dokter bisa menjelaskan lebih detail karena beliau kan ahlinya ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan data dari berbagai sumber, menjelaskan bahwa Indonesia itu menempati posisi kelima di dunia dalam hal penderita jumlah diabetes. Ini diabetesnya baik dewasa maupun anak ya. Jadi secara total dengan sekitar 19,5 juta orang atau 10,6% dari populasi dewasa. Kemudian secara data juga yang dirilis oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, ini saya dapat data terakhirnya di tahun Februari 2023 ya, bahwa ternyata jumlah kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat nih dibandingkan dengan tahun 2010 atau 2 per 100 ribu anak dengan sebaran kalau lihat dari rentang usia itu ada 0 sampai 4 tahun ini sebesar 19%, kemudian 5 sampai dengan 9 tahun 31%, 10 sampai dengan 14 tahun itu di 46,23%. Artinya kalau kita lihat dari sini semakin anak usianya semakin tambah besar, potensi kena resiko diabetes pada anak itu ternyata juga semakin tinggi pula seperti itu. Nah, saya sampaikan bagaimana dengan di UT Group sendiri. Memang fakta yang mungkin saya sampaikan karena kebetulan saya kan di employee services gitu ya, yang memang selama ini biasanya kalau ada klaim pengobatan dan sebagainya kan larinya ke HC gitu ya, ke tempat saya, bahwa di UTCM untuk diabetes sendiri ini masuk di dalam 5 besar jenis penyakit yang banyak diklaim pengobatannya ke perusahaan. Saya tidak membedakan antara anak maupun dewasa. Memang kalau saya lebih spesifik diabetes pada anak, saya mungkin perlu saya dalami lebih lanjut. Namun rasanya ini juga jadi concern bersama ya. Anak penting, dewasa juga rasanya penting karena diabetes itu satu jenis penyakit yang memang berbagai macam penyebab gitu ya. Baik yang kan ada DM1 maupun DM2. Nah, saya juga kalau kita lihat di berita ya, mungkin beberapa waktu terakhir kan juga ada yang sangat sering ya kita dengar ada anak yang baru 12 tahun kemudian terdiagnosis diabetes tipe 2. Nah, anak ini sebenarnya kan ceria, aktif, ya biasa bermain gitu ya. Tapi ternyata di dalam keseharian, gaya hidupnya sehari-hari mungkin karena makanan, minuman yang dia yang dikonsumsi dengan kandungan gula yang tinggi, kemudian minim juga aktivitas fisik, ini bisa berdampak serius pada kesehatannya, khususnya tadi bisa terkena resiko diabetes. Nah, berita ini tentunya menjadi pengingat nih buat ibu bapak semuanya, kita sebagai orang tua, bagaimana pola makan minum anak ya ini harus kita jaga, termasuk kita juga sebagai orang tua tentunya. Kemudian gaya hidup dan juga kebiasaan sehari-hari ya sebagai orang tua gitu ya, pendidik atau siapapun yang peduli pada generasi muda. Karena kalau dari masa anak sudah kena diabetes, tentunya kan ini proses untuk nanti recovery dan juga nanti untuk kembali pulih kan tentunya perlu waktu ya seperti. Jadi rasanya ini harus kita antisipasi sejak dini dan ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita harus senantiasa selalu mencegah dan mengurangi resiko timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pola makan, pola minum maupun kebiasaan yang memang tidak sehat. Nah, kembali saya mewakili sebagai manajemen duty, khususnya CHC Division di bagian Employee Services, Bapak Ibu sekalian.
mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan UT Daycare di bawah pimpinan Mbak Sipa Rahma ya. Yang ini adalah salah satu entitas di bawah naungan Yayasan Karya Bakti UT. Selama ini memang selalu aktif berkolaborasi dengan kami di HC, kemudian di EHS, juga dengan Poli UT dalam menghadirkan webinar atau mungkin kegiatan-kegiatan edukasi khususnya yang terkait dengan kesehatan. Nah, terkhusus lagi kesehatan karyawan dan keluarga AHMC. Nah, kami sampaikan juga bahwa kalau berbicara tentang fokus kesehatan, baik sehat fisik, mental, spiritual, dan finansial, ya, ini merupakan satu dari sekian banyak program yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kebahagiaan karyawan dan keluarganya. Dan diantaranya adalah bagaimana kita bisa terus berusaha memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan, dan tentunya juga aspek pendidikan. Jadi kesehatan memang sangat luar biasa penting. Semakin hari biaya kesehatan semakin meningkat dan tentunya kita berupaya untuk mengedepankan aspek pencegahan daripada pengobatan. Saya juga berharap bahwa melalui webinar ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa terhindar gitu ya dari berbagai macam penyakit yang terutama yang nanti bisa berpotensi terkena terhadap anak-anak kita. Selain diabetes juga mungkin ada penyakit-penyakit lain dan tapi karena kali ini kita akan bahas tentang diabetes pada anak, rasanya ini informasi yang sangat penting dan tentunya berguna buat kita untuk nanti diimplementasikan di dalam rumah maupun di dalam lingkungan sekitar. Bapak Ibu dan karyawan serta keluarga HMC peserta webinar, sebagai penutup dari sambutan saya pagi ini, saya berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua sebagai karyawan, karyawati, orang tua maupun kami di perusahaan gitu ya, dan juga tentunya di Deker itu sendiri agar kita semua selalu sehat, keluarga kita selalu sehat, anak-anak kita juga selalu sehat, dan juga tentunya mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Saya berharap Bapak Ibu yang telah bergabung, ini kesempatan yang luar biasa, dapat berpartisipasi aktif, menyerap ilmu dan informasi yang nanti disampaikan oleh Ibu Dokter ya secara maksimal. Nah, agar kegiatan lebih menarik, ini tadi kan kalau nggak salah Mbak Ica sudah menyampaikan akan dapat hadiah menarik ya. Nah, saya kasih Ya, lagi sponsor nih ya, tanpa diminta ya. Saya akan kasih nanti apa namanya bagi 3 peserta teraktif dalam program ini wih, akan mantap. mendapatkan voucher belanja dari Kanitra. Ini kasih dari kami hasil services masing-masing 250.000 Wih. ya, masing-masing 250.000. Silahkan apa namanya nanti bisa didata, diinformasikan kepada kami dan itu bisa dipakai untuk apapun ya, untuk beli apa namanya belanja atau mungkin untuk nanti GoPay dan sebagainya. Mungkin itu rasanya Mbak Ica dan Mbak Sipa ya, serta rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih penyampaian dari saya dan selamat mengikuti webinar dengan penuh semangat dan untuk menambah referensi kita sebagai orang tua. Semangat pagi. Kita bisa luar Bisa biasa. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. banyak kepada Pak Warno atas Terima kasih sambutannya Pak ya Pak Warna. ya. Nah, betul sekali Sama-sama. gitu ya para parents. Memang betul di tahun 2024 ini kasus diabetes pada anak itu memang lagi meningkat gitu. Nah, jadi materi pada hari ini nih sangat penting sekali untuk kita belajar bersama gitu untuk menambah ilmu dan juga waspada agar anak-anak kita nanti tidak ada yang terkena diabetes. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Sifa Rahma Permatasari selaku Head of UT Daycare. Kepada Ibu Sifa, kami persilahkan. Oke. Halo, suara saya terdengar? Halo Bu Sifa, Tes, terdengar tes. Bu Sifa? Suara saya masuk? Terdengar ya? Masuk Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita kita bisa bisa luar Luar biasa. biasa. DKBUT Pride of Red of the Indonesia. Nation.
Oke, terima kasih Pak Warno tadi atas sambutannya yang jujur menohok untuk semua data-data yang disampaikan dan itu juga sebenarnya kebimbangan kami para pengurus City Daycare yang harapannya tadi City Daycare ini menjadi top of mind seluruh keluarga AMC terkait dengan parenting, terkait dengan kesehatan dan pendidikan keluarga dan ini adalah salah satu bentuk kami memberikan awareness terus kepada seluruh parent di grup AMC maupun mungkin di sini ada yang sudah hadir non AMC Group bahkan di sini juga ada banyak guru-guru dari sekolah binaannya United Tractors ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sudah antusias untuk datang di pagi hari ini bersama. Terima kasih juga tentu saya sampaikan kepada Dokter Andi Nanis. Bu Dokter, terima kasih banyak sudah mau hadir yang akan nanti berbagi ilmu. Tadi benar kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Warno. Sebenarnya banyak banget mitos-mitos yang apa ya seliweran lah. Banyak banget video-video yang aku tuh sering nonton ya di TikTok gitu kan, di Reels Instagram terkait dengan minum ini langsung bikin rusak ginjal anak, minum itu langsung nggak boleh kan. Jujur saya sebagai orang tua pribadi itu takut banget. Itu tiap hari kayak saya kirim-kiriman reels atau video nih sama suami saya. Oh ini nggak boleh dimakan lagi. Oh ini nggak boleh diminum lagi. Wah itu mumet loh. Mumet sekali Bu Dokter, mumet sekali nih ibu-ibu. Apa yang harus bisa dimakan sama anak-anak? Oh harus nggak boleh proses food, harus raw food, harus ini. Kalau yang nanti proses nanti ada gulanya, nanti ininya merusak ginjal. Wah, ini benar-benar mengkhawatirkan dan meresahkan sih sebenarnya. Dan tadi kita tidak henti-hentinya dari UT Daycare ingin terus memberikan ilmu, mengupdate dan mengupgrade terus ilmu kita terkait dengan kesehatan dan pendidikan keluarga. Dan harapannya hari ini benar-benar bisa, apa ya, dagingnya banyak bisa kita makan di acara hari ini. Paling itu aja dari aku. Mudah-mudahan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih nih Pak Warno tadi ada kejutan hadiah untuk apa namanya audiens teraktif. Wah kayaknya tadi abis dengar Pak Warno bilang mau ngasih voucher belanja 250.000, lumayan ibu-ibu buat beli beras sama beli token listrik deh kayaknya itu ya. Nah beli pulsa, kayak langsung gercep deh nih langsung nanya nanti pertanyaannya 1.000 langsung ke dokter-dokter di sini. Pokoknya semoga di hari ini bisa benar-benar termanfaatkan dengan baik, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tadi untuk diimplementasikan, diaplikasikan juga di rumah. Itu aja Mbak Ica. Selamat menikmati kajian pagi weekend kita hari ini. Mungkin sekarang baru 95 yang hadir. Mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu terus bertambah lagi yang join di acara kita hari ini. Uh, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu Sifa. Terima kasih banyak kepada Bu Sifa atas sambutannya. Nah, benar sekali ya kalau kita mendengarkan keluh kesah dari orang tua tuh banyak sekali keresahan-keresahan yang pasti kita akan bingung mau makan apa, gimana nanti gulanya bagaimana, gimana kalau ginjalnya rusak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terima kasih banyak kepada Bu Siva dan Pak Warno juga untuk nanti jangan lupa bagi peserta teraktif nanti akan dapat tambahan voucher nih dari Pak Warno tadi. Jadi eh, stay tune sampai akhir dan harus aktif gitu. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah lebih baiknya kita seru-seruan dulu yuk. Kita masuk ke kuisis. Nah, caranya mudah sekali ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang tertera pada layar atau bisa klik link yang ada di kolom komentar. Panitia boleh langsung dikirimkan linknya ya di kolom komentar supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk masuk ke akun kuisisnya. Oke, kita tunggu dulu peserta yang masuk. Sepertinya masih pada login ya, Bapak Ibu.
Oh iya, untuk pretest kuisis hari ini hanya untuk mengukur pengetahuan Bapak Ibu ya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu tentang diabetes pada anak. Nah, nanti akan ada post testnya juga yang akan mendapatkan 3 hadiah untuk pemenang kuisis juga. Yeay, jadi hari ini akan banyak hadiah sekali. Nah, sudah ada 9 peserta. Oh, sekarang sudah 11 peserta yang sudah bergabung. Ayo yang belum bergabung, langsung aja login ke akun kuisisnya dengan kode 578017. Jika ada yang kesulitan, boleh langsung chat di kolom chat agar panitia bisa membantu apa kesulitannya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sekarang sudah 40 peserta. Ayo, 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 pada masuk. Kita beri waktu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu, untuk masuk ke akun kuisisnya. Nah, nanti kita akan mulai bersama-sama untuk mengerjakan kuisisnya. Wah, sudah lumayan banyak nih, sudah 59. Apakah masih ada yang mau masuk lagi? Kita tunggu ya sebentar. Apakah masih ada yang mau login lagi? Oke, kita akan mulai ya. Untuk operator, tolong dibantu. Saya akan hitung dari 3, 2, 1. Mulai. Wah, sudah pada mengisi nih sepertinya nih. Yeay, sepertinya siapa ini ya? Ibu Denok sudah masuk peringkat pertama nih hari ini. Kemudian ada Ibu Najla disusul dengan wah saling bergantian nih di posisi 3. Masih di posisi pertama dengan Ibu Denok dan posisi kedua dengan Ibu Najla. Ibu Prita menyusul di posisi ketiga. Ayo Bapak Ibu semangat untuk mengisinya. Sepertinya saling bersaut-sautan nih yang ada di posisi pertama. Saling kejar-kejaran. Wah, pada senggol-senggolan ini sepertinya. Di posisi pertama ada Ibu Denok dan Ibu Devi saling bersaing-saingan. Siapakah ya nanti yang akan menjadi pemenangnya? Ibu Denok dan Ibu Devi ini kembali di posisi pertama dan kedua.
kita akan akhiri sesi kuisis pada hari ini. 3, 2, 1. Operator, boleh tolong dibantu? Untuk posisi pertama diraih oleh Ibu Devi, dan posisi kedua ada Ibu Prita, dan posisi ketiga ada Ibu Denok. Yeay. Dan untuk posisinya bisa dipertahankan ya Ibu-ibu untuk nanti di post testnya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengenal narasumber kita pada pagi hari ini, kita simak dulu yuk company profile dari Rumah Sakit Brawijaya. The world of hospitality and warmth with Brawijaya Hospital. Brawijaya Hospital Saharjo, proudly built to maximize the excellent service through heart center, minimal invasive surgery, oncology center, endoscopic center, pain clinic, and other medical specialist services. We are committed to give you the best quality services in every step of the way. We strive to deliver the most comprehensive, leading, modern, and qualified services driven by our collective mission committed to the care and improvement of human life for better Indonesia. Our patients, our family. Brawijaya Hospital Saharjo. Nah, kita sudah menyaksikan profil company dari Rumah Sakit Brawijaya ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, selanjutnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pada hari ini. Izinkan saya membaca profil dari narasumber kita, yakni Dr. Andi Nanis Sacarina Marzuki, SPA. Dokter spesialis anak, subspesialis endokrinologi. Nah, beliau menempuh pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis yang pertama, Ilmu Kesehatan Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM pada tahun 2000 sampai 2004. Kemudian, beliau juga menempuh program pendidikan dokter spesialis yang kedua, Konsultan Endokrinologi, Ilmu Kesehatan Anak, Kolegium Ilmu Kesehatan Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2012. Kemudian, beliau juga menempuh program doktor ilmu kedokteran FKUI tahun 2015 sampai 2019. Nah, untuk pengalamannya sendiri banyak sekali nih Bapak Ibu. Yang pertama ada Kepala Puskesmas Kebeng Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada tahun 1992 sampai 1995. Kemudian sebagai dokter spesialis anak Rumah Sakit Zahira Jagakarsa pada tahun 2004 sampai 2006. Kemudian sebagai dokter spesialis anak RSU Bunda Margonda Depok pada tahun 2004 sampai sekarang. Nah, kemudian dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta pada tahun 2010 sampai sekarang. Nah, sekarang juga sebagai peneliti di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta pada tahun 2004 sampai sekarang. Wah, keren banget ya ini pengalamannya Dokter Andi Nanis. Halo dokter. Halo dokter. Baik, selamat pagi. Hai. Eh, Selamat Mbak pagi Ica ya. dokter. Iya. Pagi. Gimana Selamat pagi. kabarnya hari Senang ini sekali ikut dokter? bergabung di sini ya. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini dokter? Baik, baik. Oh baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya siap ini. Senang sekali, Siap. banyak sekali peminatnya ya untuk acara webinar ini. Iya betul dokter. Nah, baiklah untuk sebelum masuk ke materinya,
kita saksikan dulu ya case overview terkait dengan diabetes pada anak. Kasus diabetes pada anak meningkat hingga per 1 Februari 2023 saja sudah ada 1.645 anak di Indonesia yang terkena diabetes. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Kasus cuci darah di usia muda sedang marak terjadi di Indonesia dan mengkhawatirkan banyak orang tua. Katanya dari bawaan lahir, katanya dari gaya hidup yang tidak sehat. Jadi sebenarnya apa penyebab utama gagal ginjal di usia muda? Bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu mereka? Apakah ada harapan sembuh untuk anak yang sudah menjalani cuci darah? Baik, kita sudah menyaksikan overview kasus pada kasus diabetes. Nah, ternyata memang banyak sekali gitu ya kasus diabetes pada tahun ini. Nah, bagaimana sih kita bisa membahas bagaimana strategi untuk makannya, bagaimana kita mencegah untuk supaya tidak diabetes. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang ini semua, kita punya narasumber keren pada pagi hari ini. Yuk, kita langsung sambut Dr. Andi Nanis Sacarina. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Mbak Ica ya yang sangat bersemangat nih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih nih pada panitia nih yang sangat keren hari ini mau mengajak saya untuk ikut sharing ya. Saya sharing saja tentang diabetes ya. Saya salut nih dengan Pak Warno ya tadi ya yang sudah menampilkan data-data tentang diabetes, terutama diabetes pada anak. Jadi selama ini kalau kita lihat data ya ternyata data dari Indonesia yang masuk ke WHO itu ternyata hanya data orang dewasa ya. Jadi ternyata memang kita harus lebih menampilkan lagi data-data bahwa anak-anak juga bisa mengalami diabetes. Jadi biar kita tidak abai ya, kita harus aware bahwa diabetes itu bisa kena pada anak. Suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar jelas, Dok. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat slide saya? Terlihat. Sudah ya? Baik. Sudah. Ya. Jadi baiknya kita kenal dulu pemicunya apa saja dan gejalanya seperti apa. Nanti kalau kita mau bicara lebih jauh tentang komplikasinya akan kita jelaskan juga ya. Oke. Jadi ini yang akan saya bahas. Nah, begini, kalau kita makan, kan kalau kita makan itu ada karbohidratnya pasti ya, ada nasinya, ada kentangnya, ada yang dengan mie-nya, roti ya, itu namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat kalau pada orang yang bukan diabetes itu di dalam darah akan diubah di dalam tubuh akan diubah menjadi gula ya dengan enzim-enzim yang ada di mulut, di lambung itu akan diubah menjadi gula. Ini bentuk sederhananya ya. Jadi agar mudah diserap dalam tubuh. Nah, sampai dalam darah, pembuluh darah, dia akan tinggi kadar gula darah ya karena masuk gula dalam pembuluh darah, gula darah akan naik dalam darah. Nah, di situ akan memicu insulin untuk dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adanya di dekat usus 12 jari ya, kalau kita tahu ya. Nah, di situ pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, kita harus tahu bahwa di tubuh kita itu hanya mau kadar gula darah itu sangat sempit ya, antara 80 sampai 140. Kadang kalau udah dia tinggi
insulin sudah harus keluar untuk menurunkan kembali. Karena sel-sel tubuh itu sangat peka pada kadar gula darah yang tinggi. Dia akan pelan-pelan rusak ya, termasuk di situ nanti ginjal ya akan pelan-pelan rusak kalau gula darahnya di atas 140, 200 itu pelan-pelan sel-sel tubuh akan rusak kalau dia terlalu tinggi seperti keracunan gitu ya. Nah, itu dia akan berusaha turunin, harus turun kamu gitu ya. Nah, kadar gula darah turun, insulinnya keluar, nah barulah gula yang ada di dalam darah itu masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk dipakai. Sehingga dia bisa menurunkan kembali kadar gula darah gitu ya. Nah, pada keadaan diabetes, di sini diabetes orang-orang yang terganggu ya hormon insulinnya. Nah, itu pada saat dia makan ada karbohidratnya dipecah menjadi gula, kadar gula darahnya tinggi dalam darah sehingga naik ya kadar gulanya itu tidak ada respon insulin dari pankreas. Pankreasnya nggak ngeluarin insulin. Sehingga tadi gula-gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh, nggak bisa dipakai, nggak bisa disimpan juga. Jadi kelaparan tuh sel-selnya. Kalau kita lihat anak-anak yang diabetes itu cenderung akan berat badannya turun, kelihatan kurus ya. Karena meskipun gula darahnya tinggi, dia nggak bisa dipakai untuk jadi tenaga sehingga gula darah tetap tinggi. Kadar gula darah yang tinggi itu akan bikin sel-sel tubuh itu rusak. Jadi kayak mabok gitu ya. Jadi terlalu tinggi, toksik artinya kayak racun sehingga dia rusak pelan-pelan. Oke. Nah, kita mengenal sebetulnya ada beberapa macam ya diabetes itu, tapi yang paling banyak adalah tipe 1 dan tipe 2. Pada anak memang yang paling banyak lebih dari 80% itu adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 2 sudah mulai banyak juga sekarang ya. Karena gaya hidup tadi Pak Warno sudah menyinggung ya, gaya hidup anak-anak sudah mulai gemuk, obes, sehingga diabetes tipe 2 udah mulai meningkat pada anak. Nah, penyebabnya beda. Kalau yang tipe 1 itu lebih karena proses autoimun. Autoimun itu adalah proses di mana sel-sel tubuh, kekebalan tubuh kita itu salah mengenali kelenjar pankreasnya. Jadi dianggap sebagai musuh. Jadi ada respon tubuh, kekebalan tubuh yang kayak melawan sel-sel dari kelenjar pankreas sehingga kelenjar pankreas lama-lama akan habis, mati ya. Sehingga dia tidak lagi nggak bisa memproduksi insulin. Nah, karena kelenjar pankreasnya rusak, insulin nggak keluar, sehingga dia harus mendapat insulin terus dari luar ya. Jadi harus dibantu. Ini kalau kita lihat gambar yang di sini ya, yang di sebelah kanan, ini yang tipe 1. Kalau kita lihat yang putih-putih ini adalah gula, terus kemudian yang gambar biru yang dicoret itu adalah insulin, yang kelenjar pankreas. Jadi insulinnya nggak keluar sehingga gula yang harusnya masuk ke dalam sel yang warna kuning itu nggak bisa masuk. Karena dia perlu insulin yang biru ini harus nempel di sini, baru dia ada pintu untuk masuk ke dalam sel nih gula. Jadi tertutup pintu untuk masuk gulanya ke dalam sel karena insulinnya nggak membuka jalan karena nggak ada insulin, gitu ya. Nah, pada tipe 2 sebetulnya insulinnya ada, gula ada, insulin ada, tapi ini insulinnya yang reseptornya eh, nggak mau ngenalin dari insulin ini sehingga gula pun tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini ya, jadi kita namakan selnya tidak sensitif terhadap insulin, nggak mau nerima insulin, dia nolak sehingga tidak terbuka juga jalan untuk masuk sehingga gula tetap tinggi. Jadi di sini kadar insulinnya bisa normal, tapi tidak bisa masuk ke dalam sel karena selnya tidak sensitif terhadap insulin. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, tapi yang paling banyak adalah karena gaya hidup sehingga anak-anak atau kita menjadi gemuk, tapi sebetulnya hal itu dapat dicegah ya. Nah, apa saja gejalanya? Itu jadi anak-anak yang terkena diabetes biasanya itu mula-mulanya itu jadi kelihatan jadi lebih sering kencing. Ada beberapa ibu yang mulai apa namanya sangat perhatian pada anaknya ya, sangat aware memperhatikan anaknya dengan baik. Dia melihat, oh kok anak saya jadi ngompol lagi, awalnya nggak ngompol gitu ya. Atau dok ke sekolah aja waktu biasanya nggak singgah-singgah kencing, sekarang kok sampai 2-3 kali harus turun minta stop untuk berhenti kencing, untuk pergi
ke toilet gitu ya, sedikit-sedikit kencing, sedikit kencing. Nah, terus karena dia kencingnya banyak, jadi haus, sering minum, haus berlebih. Dan juga tadi karena kita tahu dia kan sel-selnya nggak masuk tuh gulanya untuk jadi tenaga. Jadi dia merasa lapar terus, lapar mau makan terus. Tapi berat badannya nggak naik. Kenapa? Karena tadi gulanya nggak masuk ke dalam sel, nggak bisa juga disimpan ke dalam menjadi lemak sehingga berat badannya akan turun ya. Tuh. Dan juga kalau sudah jadi kronis, pandangannya jadi kabur, ya jadi ada gangguan penglihatan juga. Jadi yang utama sebetulnya yang awal-awal tuh sering kencing, poliuri kita sebut dalam dunia kedokteran, sering haus, polidipsi, sering lapar, polifagi, jadi kencing, haus, makan tapi berat badannya turun. Itu tiga. Ada beberapa ibu yang datang juga karena anaknya dia bilang sering lemes, jadi tidak bergairah, lemes-lemes aja. Sebetulnya banyak ya kondisi sakit yang bisa seperti itu. Tapi salah satu yang, jadi kalau kita lihat gejalanya itu sangat sumir ya, mirip dengan kondisi-kondisi lain. Banyak kencing itu mirip anak yang infeksi saluran kemih gitu ya juga bisa. Jadi mirip kadang salah terdiagnosis karena dianggap kondisi yang lain. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris untuk bisa memudahkan ada T berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Satu, thirst itu haus, toilet sering kencing, tired dia capek, thinner kurus ya. Terus jangan lupa untuk diperiksa. Awalnya yang paling paling mudah sebetulnya kalau nggak mau periksa darah, anaknya takut periksa kencing aja ya. Karena di kencing akan kadar glukosanya akan jadi positif. Nah, kalau kita lihat lagi perbedaannya, kalau yang tipe satu dan tipe 2 ya. Kalau tipe satu itu paling banyak adalah yang pada anak. Hanya dari semua diabetes biasanya kalau kita lihat makanya yang data di WHO itu sekitar 5%-nya adalah tipe satu dari seluruh diabetes. Paling banyak memang masih 95%. Tapi kalau kita lihat pada komunitas anak itu terbalik nih. 90-95%-nya adalah tipe satu, sisanya sekitar 5-10% adalah tipe 2. Sekarang sudah sampai di 10% tipe 2 pada anak. Terus kemudian munculnya biasanya di usia anak, remaja, ya kalau tipe satu. Kalau yang tipe 2 di atas 40 tahun. Bisa tipe 2 datang lebih tepat kalau kita gaya hidupnya sejak kecil itu sudah tidak sehat gitu ya. Nah, yang tipe satu itu harus dapat insulin, harus pakai insulin. Sampai saat ini insulin itu diberikan tidak ada dalam bentuk minum, jadi harus disuntikan. Jadi mudah-mudahan ilmu berkembang ya, jadi ada modalitas terapi lain, pemberian insulin bisa dengan cara yang lain yang lebih tidak menyakitkan ya. Nah, kalau yang tipe 2, kalau sudah lanjut memang perlu dengan obat-obatan atau dengan insulin, tapi kalau masih awal atau sudah bisa terkontrol, itu bisa dengan hanya mengatur diet, makanannya kita atur, terus dengan exercise, olahraga, aktivitas fisik ya. Jadi itu yang bisa bantu. Kalau jadi enaknya kalau tipe 2 enaknya ya. Kalau tipe 2 itu masih bisa kita kontrol dan kemudian bisa kembali untuk mengatur makanan, disiplin mengatur makan dan mengatur aktivitas fisik dan olahraga sehingga sensitivitas insulinnya kembali. Jadi sel-selnya kembali mau mengenali insulin gitu ya. Oke, nah ini lagi untuk kita lihat ya bahwa kalau tipe satu itu karena tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin karena proses autoimun. Dua-duanya bisa karena ada proses genetik ya. Yang paling banyak genetiknya sebetulnya di tipe satu. Jadi kalau ada faktor keluarga, dua-duanya ada faktor keluarga. Jadi namanya bakat. Jadi bukan harus langsung pasti dapat kalau orang tuanya ya, tapi kalau kita ada pajanan seperti kalau tipe 2 kita gaya hidupnya tidak sehat, nah itu baru. Kalau yang tipe satu, kalau kita terkena misalnya ada virus-virus tertentu, eh, itu akan memicu atau kadar vitamin D kita kurang atau apalagi tadi ya tidak breastfeeding, tidak minum ASI di awal ya. Nah, itu juga berisiko untuk mengalami diabetes tipe satu.
Nah, ini salah satu tanda resistensi insulin, tanda bahwa sel-selnya sudah tidak sensitif terhadap insulin adalah adanya kayak daki-daki gini loh di belakang leher, atau ini kelihatan anaknya gemuk kan, di ketiak ya, gambar kayak hitam keras gitu ya, kadang keunguan di lipatan celana di paha gitu ya, atau di lipatan pahanya itu gelap, terus digosok-gosok dok, udah digosok nggak hilang. Ini namanya akantosis nigricans. Kita harus hati-hati. Belum tentu, tapi harus kita tes, sudah kita indikasi untuk kita tes untuk pemeriksaan gula darahnya atau urinnya ya, apakah ada eh, glukosanya di urin. Nah, bagaimana dokter menegakkan diagnosis? Itu satu, dengan periksa gula darahnya. Dan kita lihat tadi gejala klinisnya ada atau enggak. Yang tadi ya, apa tuh? Poliuri, polidipsi, polifagi. Banyak kencing, banyak minum, banyak makan, tapi berat badan turun. Dengan ditambah dengan kadar gula darah yang di atas 200. Atau puasa, kita periksa gula darah puasa, jadi jam 10 malam udah mulai tidak makan, tidak minumnya boleh minum air putih saja atau teh tawar hangat. Terus pagi jam 8 kita cek gula darahnya, kalau di atas atau sama dengan 126 itu sudah bisa kita katakan mengalami diabetes dengan gejala klasik ya. Terus kemudian kalau itu semuanya masih meragukan, biasanya diperiksa dengan loading glukosa. Diberikan minum gula yang cukup tinggi ya, 75 gitu. Terus 2 jam kemudian dicek gula darahnya, kalau 200 dianggap sebagai diabetes, atau diperiksa HbA1c-nya. Mungkin semua kita sudah mengenal pemeriksaan HbA1c ini untuk melihat eh, peningkatan gula darah dalam 3 bulan ya. Jadi rata-rata 3 bulan tuh berapa sih gula darah kita? Nah, kalau di atas lebih dari 6,5% itu dianggap signifikan dan tingginya sehingga dianggap sebagai diabetes. Nah, ini adalah kenapa tadi Pak Warno bilang, Bu Syifa juga bilang tinggi ya. Kenapa mulai khawatir kitanya ya? Jadi kenapa sih tinggi? Jadi nggak usah khawatir, memang fenomenanya bukan di Indonesia saja, jadi di seluruh dunia memang angka tersebut tinggi ya, jadi makin meningkat. Dan ini memang kita sudah prediksi karena kan harapan hidup anak-anak yang diabetes sudah membaik ya. Dulu anak yang diabetes ini contoh anak diabetes yang pertama kali mendapat insulin ya. Dia anak dari Kanada, Toronto, umurnya waktu itu 14 tahun terkena diabetes. Dia lihat nih, anak umur 14 tahun beratnya hanya 15 pound, jadi sekitar 7,5 kilo. Ya, itu kayak anak umur berapa tuh? Anak berapa bulan? 7 kilo. Anak 8 bulan, 9 bulan ya. Ini sampai kurus seperti ini karena terapinya saat itu adalah tidak makan. Sangat diatur, hanya makan sayur-sayuran, nggak bisa makan karbohidrat ya, makan gula sedikit sudah ada karbo sedikit sudah langsung jelek ya. Jadi diatur dengan starvation diet istilahnya ya, jadi dilaparkan sehingga anaknya kurus. Nah, pada tahun 22 itu dikenalkan sudah ada insulin pertama dan diberikan insulin. Jadi dalam beberapa bulan saja, dalam beberapa minggu sebetulnya ini anaknya sudah terlihat cabi lagi ya, udah naik hampir 2 kali lipat dari berat awalnya, udah sehat ya, dan dia bisa hidup dewasa. Jadi dengan ditemukannya insulin, harapan hidup anak itu jadi lebih besar. Kalau kita tahu dia ada bakat genetik kan, sebetulnya ada predisposisi genetik. Nah, full genetiknya itu makin lama kan makin banyak. Jadi kesempatan orang untuk bertemu dengan gen-gen yang punya bakat diabetes makin tinggi, sehingga kemungkinannya untuk berkembang gen-gen itu di masyarakat makin tinggi. Makanya dalam kedepannya memang sudah diprediksi diabetes tipe 1 maupun tipe 2 itu meningkat di seluruh dunia. Dan ini kita lihat harapan hidupnya ya, makin lama makin banyak, makin tinggi usia harapan hidupnya. Nah, orang mengira-ngira, kenapa sih? Nah, ini teori-teorinya ya. Jadi nggak usah, mungkin kita tidak terlalu mendalam, tapi di sini ada faktor vitamin D. Vitamin D yang kurang. Terus kemudian faktor-faktor virus.
Nah, faktor virus atau bahan-bahan kuman dalam tubuh ini ada virus yang pro sama diabetes, jadi dia melindungi terhadap kejadian diabetes, tapi ada virus-virus yang justru memicu terjadinya diabetes. Itu antara lain virus-virus Coxsackie, virus Entero, ya itu yang seperti virus MAMS, ya, virus yang kalau kita kenal enterovirus itu eh, flu Singapura ya, atau penyakit tangan kaki mulut ya, itu termasuk salah satunya ya. Influenza virus juga ada yang bisa mengarahkan ke arah diabetes, pemicu diabetes. Jadi sulit sekali kita hindari untuk diabetes tipe 1 karena kita kan susah ya menghindari influenza virus-virus itu. Kemudian breast milk. Nah, ini salah satu cara yang paling mudah dan murah untuk kita menghindari diabetes adalah memberikan anak kita eh, ASI sejak awal. Ya, jadi makin lama anak kita diberikan ASI, kecenderungan untuk menjadi diabetes makin berkurang. Itu ya, ini ya. Oke, ini hanya untuk lihat faktor yang melindungi dan faktor yang pro untuk terjadinya diabetes itu harus dalam keadaan seimbang. Kalau dia lebih berat pada faktor yang diabetogenik, faktor yang menyebabkan diabetes, maka akan terjadilah diabetes. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu lebih karena kita terlalu banyak makan. Asupannya terlalu banyak, sementara geraknya kurang. Jadi lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Energi yang masuk, jadi yang expand itu lebih sedikit, sehingga lebih berat ke sana, sehingga jadi gemuk ya. Nah, sel-sel lemak itu mengeluarkan bahan-bahan sehingga dia merusak tuh sel-sel sehingga dia gampang menjadi tidak sensitif terhadap insulin gitu ya. Nah, kalau yang tipe 2 ini ada faktor yang tidak bisa kita modifikasi, ya udahlah kita nggak bisa kalau faktor genetik yang kita dapat ya nggak bisa diubah lagi, faktor etnis orang kita orang Indonesia udah dari sononya nggak bisa diubah lagi, itu nggak bisa diubah lagi. Nah, yang bisa kita ubah itu adalah agar kita nggak jadi obes, berat badan kita usahakan anak kita proporsi badannya sesuai ya, tinggi badannya segini, oh bagusnya beratnya segini. Kemudian kita seimbangkan antara aktivitas fisik kita dengan asupan makan anak-anak kita yang sehat. Itu ya. Nah, ini ini tahun 2018 korannya ya. Eh, Ternyata dari pemeriksaan itu hanya 5% anak itu secara fisik aktif ya. Kalau kita lihat memang di Jakarta susah sekali mencari ruangan untuk anak untuk bisa bergerak aktif. Ya mau nggak mau kita juga betul-betul harus berusaha ekstra ya untuk mencari ruang untuk anak kita bisa beraktivitas. Cenderungnya anak sekarang duduk di depan TV, main game ya, terus sekarang dikenalkan dengan gadget ya, jadi lebih banyak screen time-nya dari aktivitas fisik. Jadi otomatis angka obesitas di anak-anak yang ini di balita ya sudah capai 8-11%. Jadi risikonya akan tinggi untuk terjadi diabetes. Nah, ini juga untuk anak yang diabetes 80% kalau dia gemuk pada masa anak akan jadi gemuk juga pada dewasanya. Dan pada orang tua, kalau orang tuanya satu diabetes, anaknya kecenderungan 50% untuk ikut diabetes. Apalagi kalau dua-duanya obes, ya 80% anaknya juga ikut obes. Jadi ini keluarga juga harus ikut sama-sama ya, apa namanya, menjaga agar proporsi badan baik orang tua, anak itu seimbang berat badan dan tinggi badannya. Ini saya mau lihatkan bagaimana kita mendeteksi dini untuk tipe 2. Tadi saya bilang kalau yang tipe 2 screeningnya gampang ya, jadi ada caranya gitu ya. Kalau tipe 1 suka ujuk-ujuk datang kena tipe 1 karena kita susah mendeteksinya sejak awal. Kecuali kalau memang di keluarga sudah jelas ada yang tipe 1 ya. Oke, yang tipe 2 ini kalau kita lihat anaknya sudah puber atau usianya lebih dari 10 tahun, yang mana yang lebih dulu ya. Kalau kita tahu anak puber tuh umur berapa kira-kira? Anak perempuan antara 8 sampai 13 tahun mulai puber ya, hati-hati munculnya dari muncul payudara ya.
Terus kemudian kalau anak laki-laki dari umur 9 sampai 14 tahun. Nah, yang mana duluan deh? Kalau udah umur 10 tahun, kalau kita lihat anaknya BMI-nya lebih dari 85%. Kita masukkan dalam kategori overweight atau obese. Itu kita lihat dari kurva BMI-nya ya. Kita lihat beratnya dalam kilo dan tinggi badan dalam meter, itu dikuadratkan, kita dapat angka BMI. Ini contohnya anak umur 7 tahun, ini kayaknya bukan 7 tahun tapi 10 tahun ya, berat 28, tinggi badannya 120. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah bisa ya memplot kurva ya. Ini kurva BMI. Kalau kita lihat anak umur 10 tahun, ini umur 10, BMI-nya ketemu berapa nih? 20, 20, 20, 22, 22 lebih ya. 23 kurang lebih ya. Dia udah termasuk kategori obes nih karena sudah di atas 90% ya. Jadi kita lihat di situ ini 85 termasuk overweight, kalau di atas 95 termasuk di obese. Nah, kalau ada riwayat-riwayat nih yang berisiko ya, di keluarga ayah, ibu, kakek, neneknya ada yang mengalami diabetes. Tuh, hati, udah. Jadi yang obes atau overweight, terus kita lihat lagi, keluarganya ada nggak yang diabetes, ayah ibunya atau nenek kakeknya. Terus etnisnya apa? Nah, kita kan semua nih orang Indonesia, termasuk dalam orang Asia nih. Jadi kita termasuk berisiko tinggi sebetulnya untuk tipe 2 obes, terus etnis. Jadi mau nggak mau nih kita harus masuk screening kalau kita obes ya. Terus ada tanda resistensi insulin, ada akantosis nigricans, ada hipertensi, ada gangguan lemak yang misalnya kolesterolnya tinggi, LDL, HDL, atau trigliserida, terus ada PCOS. PCOS itu biasanya tandanya pada anak perempuan ya, polycystic ovary syndrome, itu biasanya yang mensnya nggak teratur, ada jerawat banyak, terus ada bulu-bulu yang berlebih ya, itu tanda hirsutism pada anak perempuan. Atau berat lahir rendah, small for gestational age. Beratnya kalau lahir kurang dari 2.500 atau berat lebih dari 4 kilo. Terus riwayat ibu dengan waktu hamilnya ada diabetes atau diabetes gestasional. Nah, kalau ada salah satu dari risiko dengan yang overweight ini, kita perlu periksa gula darah puasanya. Kalau dia normal, kita ulang lagi tiap tahun. Kita bisa ulang tiap tahun kalau ada kenaikan berat badan yang signifikan ya, terus tiba-tiba naik sekali, atau dia ada gangguan lemak ya, itu bisa kita ulang tiap tahun. Apa saya berisiko? Jadi ini untuk anak-anak kita ya. Kalau anak saya berisiko tipe 2, kita lihat lingkar perutnya. Nanti saya lihatkan yang mana yang berisiko untuk lingkar perut. BMI tadi sudah saya jelaskan. Yang dilihat adalah berat dalam kilo dan tinggi badan dalam meter. Terus kita lihat dalam plot kurva BMI. Etnis kita termasuk akantosis nigricans itu hitam-hitam di belakang kepala atau di ketiak atau di lipatan panggulnya ya atau pahanya. Berat lahir kurang dari 2.500 atau lebih dari 4 kilo. Keluarga ada riwayat DM, ayah, ibu, nenek, kakek. Terus ada gangguan dari lemak atau tekanan darah tinggi. Ya, tuh risiko. Jadi perlu kita screening untuk gula darah puasa. Nah, ini untuk kurva apa namanya data untuk lingkar perut nih yang sebelah kanan. Ini misalnya, ini kalau udah lebih dari 90 persentil ya. Ini anaknya umur 6 tahun. Mungkin di sini anaknya masih pada kecil-kecil ya. Nah, kecil-kecil masih yang kurang dari 2 tahun belum belum masuk ya. Jadi kalau anaknya udah umur 4 tahun, kita lihat lingkar perutnya anak laki-laki, lingkar perutnya udah 60, nah itu masuk risiko. Ini 57,4. Kalau anak perempuan ya 58,2 ya. Ini laki-laki yang sebelah kiri, yang kanan itu anak perempuan. Oke. Nah, ini cara mencegah tipe 2 mulai dari sejak dalam kandungan. Kita harus jaga proporsi tubuh orang tua, kontrol diabetes kalau ada diabetes dalam kehamilan dikontrol, jangan jangan bandel ya, kontrol makannya, kontrol aktivitasnya, kalau perlu dapat kalau diberi obat ya diminum ya.
Jangan merokok. Ini faktor yang cukup signifikan, cukup berarti untuk terjadinya diabetes kalau ibunya merokok. Terus kontrol kenaikan berat badan selama kehamilan. Nah, pada saat kelahiran, pada saat bayi, sedapat mungkin lahirnya normal. Hindari kelahiran yang seksio. Berat lahirnya, jadi kontrol kehamilan agar berat badan bayinya lahirnya normal. Jangan lebih, jangan juga terlalu kurus. Kemudian penambahan berat badan pada saat lahir, oh anaknya lahirnya kecil, ayo naikin cepet-cepet. Nah itu juga nggak boleh naik yang terlalu cepet-cepet gitu ya. Terus kalau bisa ASI, MPASI-nya makanan pendamping ASI-nya nanti kalau bisa jangan 4 bulan, 6 bulan ya. Karena makin lama ASI, risiko diabetesnya makin berkurang. Nah, kalau sudah fase anak dan remaja, kita menghindari terjadinya kenaikan visceral fat jadi dengan aktivitas fisik, makan cukup gitu ya. Oke. Terus menghindari gula-gula sederhana ya. Gula, madu, sirup, minuman bersoda itu dihindari. Aktivitas fisik anak-anak sekarang lumayan ya udah masuk usia remaja itu udah mulai mereka sudah mulai aktivitas fisik udah mulai banyak. Oke. Nah, ini salah satu caranya dengan 5 2 1 aturan rule ya untuk sehat. Jadi paling tidak dalam satu hari ada 5 serving fruit makanannya dengan sayur atau buah sayuran. Ada lima porsi sayur. Kemudian 2 jam atau kurang. Jadi maksimal tuh screen time 2 jam maksimal. Lebih baik lagi kurang. Kalau anak-anak di bawah 3 tahun tidak dianjurkan ya, jangan sama sekali diberikan screen time. Kemudian aktivitas fisik paling tidak dalam satu hari itu ada 1 jam beraktivitas fisik dan kemudian sama sekali tidak ada tambahan gula. Ini mungkin di sekolah ya. Sekolah perlu juga seperti kantin, penyediaan makan dalam kantin. Terus kemudian anak diajak untuk beraktivitas fisik, diajarkan juga untuk membaca label makanan. Terus pemantauan di sekolah ya, UKS ada pemantauan berat badan, tinggi badan berkala. Saya seringkali juga dapat dirujuk dari sekolah karena berat badannya lebih atau penambahan berat badan yang tidak naik atau tinggi badannya justru yang di bawah dari rata-rata. Jadi di sini kita perlu sertakan juga ibu-ibu guru ya untuk ikut mendeteksi adanya diabetes. Nah ini ya, jadi pinter-pinter nih anak-anak kita kembali lagi untuk bermain ya, banyak bermain, jangan hanya duduk nonton TV, main game ya, dan kemudian makan yang terlalu banyak gula. Ini yang di sebelah kiri label makanan. Contoh saya mau lihatkan bahwa kita harus hati-hati. Tadi yang dibilang ada proses food nggak boleh. Nah, ini biasanya kalau proses food itu dia nambahkan gula. Jadi kalau label makanan, jadi sedapat mungkin kita membaca label makanan. Kalau bisa dia nol, tidak ada tambahan gula sama sekali. Ya, jadi kalau kita mengharapkan anak kalau makanan seperti ini jangan ada tambahan gulanya, ya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui berat badan ideal untuk anak kita? Ini contoh untuk anak umur sebentar. Ini anak umur 7 tahun. Kita lihat berat badannya agak di atas nih, sekitar 32 kilo. Terus kemudian tinggi badannya 114 ya. Nah, untuk anak berat tinggi 114 itu kita tarik ke garis yang tengah ini, yang agak tebal di tengah. Kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah ke kurva berat. Kita lihat sebetulnya berat idealnya ada di 22 kilo. Jadi dia anak ini kelebihan sekitar 10 kilo. Jadi untuk kita sebagai dokter anak tuh bukannya mau nurunin nanti harus turun ke 22 kilo itu enggak gitu ya, enggak. Kita enggak juga mengharapkan anak itu dalam waktu-waktu terus tiba-tiba disuruh turun jadi 22 kilo enggak. Jadi targetnya dia itu sebetulnya nanti ke 22 kilo. Jadi pelan-pelan arahnya pemberian nutrisi itu nanti kita arahkan ke anak yang beratnya 22 kilo. Jadi kalau kita arahkan nutrisinya ke 32 kilo ya anaknya akan naik terus timbangannya ya akan obes terus ya. Jadi agar anak itu jadi mulai proporsi tubuhnya jadi sesuai dengan tinggi badannya.
Jadi yang kita lihat di sini adalah proporsi tinggi badan ya, berat badan menurut tinggi badan gitu. Oke. Nah, ini caranya kita ngatur makan. Kalau bisa tuh lihat nih, porsi piringnya tuh separuhnya adalah sayur, serat ya. Seperempatnya adalah protein dan seperempatnya baru karbohidrat. Karbohidratnya karbohidrat yang kompleks ya. Oke, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk memantau pertumbuhan anaknya dan melihat proporsi tubuh anaknya. Jangan hanya lihat, oh berat badan anak saya naik, naik, senang, gitu. Naiknya kebanyakan. Selalu lihat pantau harus ada di kurvanya. Oke, kita masuk ke terapi. Kalau terapinya di tipe 1 harus pakai insulin ya. Insulinnya harus disuntik nih. Kita lihat gambar di bawah. Kalau insulin pada anak tipe 1 itu disuntiknya nggak 1 kali sehari. Yang tipe 1 itu minimal 4 kali sehari. Ya, jadi pagi, siang, sore pada sebelum makan dan pada saat malam sebelum tidur. Dia juga harus periksa gula darah minimal 7 kali dalam 1 hari. Sebelum makan, 2 jam sesudah makan dan sebelum tidur. Itu ya. Jadi itu kalau kita mau ketapin awal-awal seperti itu. Terus tetap harus diet, harus ngatur makan, harus olahraga, terus pemantauan gula darah, monitoring dan edukasi. Kalau tipe 2 ini yang utama. Jadi bukan obat, bukan insulin, tapi merubah gaya hidup, ya, asupan makannya, aktivitas fisiknya. Baru masuk ke obat-obatan. Ini bisa ada obatnya dengan cara obat minum atau dengan obat suntik dengan insulin. Ya, ya kalau sudah teratur, boleh kita balik lagi. Kalau dia pakai obat, kalau dia teratur, bisa kita alihkan lagi kembali ke makan dan olahraga. Nah, ini kita masuk ke komplikasi. Komplikasinya tuh udah ada komplikasi yang akut mendadak gitu ya. Ada komplikasi yang pelan-pelan datangnya. Nah, tadi yang termasuk adalah tadi penyakit ginjal berakhir dengan cuci darah. Jadi kalau kita tidak teratur dari awal, bandel dari awal tidak nurut, gula darahnya ajrut-ajrutan, tidak mau monitor gula darah, itu sel-sel tubuh tuh peka ya. Jadi apalagi yang paling peka itu adalah sel ginjal. Dia akan ingat. Jadi oh gula darahnya pernah di atas 200 1 kali. Besok bentar lagi 2 jam lagi masih tinggi 200 lagi. Itu pelan-pelan dia akan cek mati. Mati, mati. Bayangin kalau anaknya sudah terkena diabetes umur 7 tahun. Kalau orang dewasa mungkin dia kena diabetes umur 40 tahun ke atas, cuci darah. Kalau dia bandel cuci darah umur 60 tahun, usia produktif mungkin sudah lewat ya. Tapi kalau anak kita umur 7 tahun, 15 tahun kemudian cuci darah, umurnya masih 20-an tahun. Dia masuk pada usia produktif dan sudah harus sakit berat ya, harus cuci darah tiap hari. Ya itu nggak bisa kembali. Jadi ginjal itu adalah sel yang tidak ada recovery-nya gitu ya. Minimal sekali recovery-nya. Jadi biasanya saya mengingatkan pasien-pasien itu untuk bandel dengan mengingatkan bahwa ini prosesnya nggak kembali ya. Jadi kalau 1 kali rusak udah dia nggak mau kembali gitu ya. Ginjal, terus mata di retina atau katarak ya. Terus kemudian eh, jantung bisa stroke, terus perlemakan dari pembuluh darah sehingga terjadi aterosklerosis namanya ya, bisa juga jadi penyakit hipertensi ya. Terus itu luka-luka itu karena pembuluh darah yang kecil-kecil itu rusak ya, sehingga tidak ada aliran lagi ke eh, aliran darah lagi ke ujung-ujung sel-sel yang di perifer di ujung. Juga sel-sel sarafnya juga mati. Jadi kalau ada luka nggak kerasa sakit, jadi kita nggak aware. Jadi gampang sekali akan jadi borok gitu ya. Oke. Nah, yang hipoglikemi ini kalau gula darah terlalu turun. Karena respon tubuh terhadap gula turun tuh biasanya kalau orang normal gula darah turun tuh dia lemas, gemeteran gitu, terus kita lapar gitu, akhirnya mau makan kan. Kalau pada anak diabetes, kalau dia terlalu sering dan tidak teratur gula darahnya, dia nggak tahu tuh tubuhnya. Oh, sekarang aku lagi hipo nggak tahu dia. Jadi bisa-bisa tiba-tiba langsung drop, langsung kejang, langsung koma gitu ya. Dan kalau sering seperti itu, hipo itu IQ-nya juga bisa terganggu ya. Jadi kepintaran di sekolahnya juga bisa terganggu. Nah, yang paling sering adalah
ketoasidosis. Ketoasidosis ini kondisi akut emergensi pada kasus diabetes pada anak yang biasanya datangnya sudah datang dengan keadaan tidak sadar, lemes, awal-awalnya lemes, sakit perut ya. Terus kadang dikira datang tuh kadang dikira karena appendicitis karena usus buntu. Ternyata setelah diperiksa gula darahnya, wah, high, sudah nggak terukur saking tingginya. Anaknya udah mulai nggak sadar, megap-megap ya, sehingga pas cepat dikira infeksi saluran napas, pneumonia kiranya ya. Oke, jadi penyakit diabetes ini kadang mirip dengan kondisi lain kalau kita tidak aware, eh, bisa terlewat. Itu, itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini habis ini kita diskusi. Kalau mau ada yang bertanya lebih dalam lagi, silakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas pemaparannya yang sangat membuka mata kita nih terkait dengan diabetes mulai dari gejalanya sampai dengan komplikasinya seperti apa. Benar-benar daging banget nih materinya dok. Nah sepertinya nih sudah pada penasaran nih pada pengen untuk bertanya langsung nih. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung dengan dokter langsung bisa raise hand. Wah udah ada 3 langsung dok. Oke, kita tag dulu ya. Ini ada Ibu Eka Novia. Halo Ibu. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya ya. Baik. Saya mau tanya yang pertama itu adalah berapa lama dokter perjalanan penyakit. Jadi pada saat anak udah terdiagnosa DM, terus sampai ke fase cuci darah. Terus yang kedua terkait dengan pemeriksaan HbA1c, eh, itu kapan waktu terbaik untuk pasien DM dengan kasus cuci darah dilakukan pemeriksaan HbA1c? Apakah pada saat Hb yang rendah itu mempengaruhi atau bikin false positif atau negatif terhadap hasil HbA1c? Gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, dokter, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Eka. Kami Baik, Ibu persilakan. Eka ini tenaga kesehatan atau Ibu orang tua? Iya Pertanyaannya dokter, bagus sekali. saya kebetulan nakes dokter, saya di Oke, laboratorium. Jadi baca kadang kan ya. ada Iya. pasien-pasien itu Begini, izin share dokter ya. Jadi ada beberapa pasien itu yang tanya pengaruh nggak saya periksa HbA1c pada saat sebelum dan sesudah saya cuci darah. Karena kan kalau A1C itu kan Hb berarti dia lebih ke apa? Lebih ke parameter Hb-nya kan dokter yang diiniin, yang dicek pada saat HbA1c. baik. Terima kasih. Jadi Ya. saya jawab yang pertama dulu ya. Berapa lama diabetes untuk sampai pada cuci darah itu sangat-sangat tergantung dari eh, apa ya compliance-nya. Jadi kedisiplinan dari pasien itu ya. Jadi kalau dia disiplin, kadar gula darahnya terkontrol, kontrol metaboliknya terkontrol, itu akan bisa ditunda atau bahkan tidak sama sekali. Ya, jadi jangan sampai dong kita tujuannya ke arah cuci darah ya, gagal kitanya ya menata laksana. Jadi kalau bisa jangan sampai terjadi cuci darah. Tapi tetap kita biasanya ada batasan kapan kita harus mendeteksi tanda-tanda adanya sudah mulai gangguan ginjal ya. Jadi kalau yang di tipe 1 kalau dia sudah mengalami diabetes antara 2 sampai 5 tahun, nah itu kita mulai periksa urinnya, rasio albumin, kreatinin namanya. Kalau dia lebih tinggi, itu kita mulai awas ya. Belum, biasanya nggak langsung dikasih obat, tapi kita lihat lagi dua tiga kali. Kalau terus-terusan tinggi, baru kita mulai tambahkan obat untuk menjaga fungsi ginjalnya. Dan betul-betul kita awasi ini manajemen glukosanya, gulanya ya. Jadi benar-benar udah mulai disiplinkan lagi. Nah, kemudian kalau misalnya normal tuh kita tiap tahun udah mulai dicek gitu ya ininya ya. Kalau yang tipe 2 begitu terdiagnosis sudah harus langsung diperiksa yang rasio albumin dan kreatininnya. Oke. Nah,
Kalau yang untuk HbA1c pada yang cuci darah, memang ini kan yang diperiksa adalah kadar apa namanya gula yang nempel pada kadar pada hemoglobin ya. Jadi ini pada saat cuci darah kan diganti tuh ininya apa namanya gulanya dan umur sel darah merah pada orang yang gagal ginjal biasanya lebih rendah. Jadi biasanya 1 bulan nggak nyampe 1 bulan dia sudah apa namanya sudah sudah mulai habis. Jadi paling tidak itu tiap bulan deh. Jadi jangan pas habis habis cuci darah tapi 1 bulan sesudah cuci darah. Jadi atau pada saat HB-nya sudah mulai turun gitu. Jadi takutnya kalau pada saat dia HB-nya sudah benar-benar rendah sudah nggak ada lagi hemoglobin yang bisa dicek. Biasanya untuk orang-orang yang terganggu sel darah merahnya kita nggak pakai lagi HbA1c sebagai parameter. Ada cara lain sebagai fructosamin biasanya kita pakai. Jadi ada alternatifnya ya, karena itu tidak reliable lagi untuk dicek. Gitu. Baik, untuk Ibu Eka, bagaimana dengan penjelasan dari dokter? Ya, makasih dokter informasinya. Terus izin tanya lagi dokter, yang rasio albumin kreatinin itu di urin, itu urin 24 jam ya dokter? Ya, sebaiknya urin 24 jam. Tapi ada laboratorium yang bisa memeriksa urin sesaat. Jadi kita harus kasih keterangan apakah ini urin sesaat. Yang jelas dia urin pagi hari ya, urin sesaat, atau urin 24 jam bisa. Jadi ada laboratorium yang bisa memeriksa urin sesaat. Oke. Dokter satu lagi, untuk kadar insulin di darah untuk pasien-pasien yang sudah pernah yang udah pakai insulin, itu sebaiknya diperiksakan per kapan ya dokter? Ya, bagus pertanyaannya. Kita tidak pernah memeriksa insulin karena insulin itu masa half life-nya sangat pendek ya. Jadi kita nggak periksa-periksa insulin. Yang kita periksa adalah C-peptide. Jadi itu adalah ya proinsulinnya. Jadi sebelum jadi insulin, jadi itu yang kita periksa C-peptide. Dan itu pada saat awal diagnosis saja. Itu untuk membedakan antara ini pasien diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kalau yang tipe 1 C-peptide-nya akan rendah. Kalau yang tipe 2 C-peptide-nya akan normal. Oke, terima kasih dokter informasinya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat rinci ini ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eka telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus juga ini ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ada pertanyaan dari Bapak Iqbal. Halo Bapak Iqbal, silakan. Boleh dibuka Suara saya masuk nggak ya? Oh, masuk Suaranya Pak. masuk? Masuk. Oke. Siap. Terima kasih kesempatannya Mbak Ica. Bu Dokter, ini sebagai Sama-sama. orang awam ya Bu ya. Saya sebagai orang karyawan, jadi agak awam di dunia kesehatan. Saya mau nanya, ini kan kalau di DM1 itu kan pemakaian insulin sampai 7 kali ya katanya ya. Itu kan cukup tinggi itu pemakaiannya, cukup sering frekuensinya gitu kan. Itu kira-kira berefek nggak ke organ lain gitu kan? Nah, kalau seandainya berefek mungkin ke ginjal ya tadi yang dibilangin ya. Terus proteksinya apa, mencegahnya gitu kan, biar kemungkinan potensi hidupnya lebih panjang gitu ya. Karena kan kalau udah ginjal problem kan darah macam-macam tuh kan yang harus disaring lah macam-macam gitu kan. Nah, saya sebagai orang awam kita mau tahu nih untuk mengantisipasi itu terjadi gimana gitu kan. Terus yang kedua dok, itu kan dari aktivitas fisik ya yang diutamakan untuk bisa meminimize atas potensi yang terjadi gitu ya. Saya punya pengalaman gini dok, ada teman lah gitu kan, dia itu sudah pernah punya tekanan darah tinggi, kemudian sudah dikasih obat ya, obatnya apa ya, apa namanya ya, lupa ya dok namanya, pokoknya dikasih yang 5 mili gitu kan. Terus emang waktu minum obat tekanan darahnya turun gitu kan. Cuman begitu berhenti makan obat itu naik lagi. Cuman pernah membandingkan juga dengan berolahraga, begitu dia menjalankan olahraga misalnya jogging gitu ya. Jogging 5 kilo sehari, itu kalau dia periksa tekanan darahnya itu turun gitu lah. Apakah pemakaian konsumsi obat penurun darah tadi itu bisa dihentikan
dengan dia cuma mau mengaktifkan aktivitas olahraganya sehingga uh, tingkat ketergantungan obatnya gimana? Itu yang saya belum tanyakan gitu kan. Apakah cukup dengan berolahraga saja itu bisa menurunkan potensi atas tekanan darah kembali yang akan kembali tinggi lagi gitu kan. Di samping tetap menjaga pola makan ya, pola makan terutama mungkin kita sebagai pekerja ini ya, yang seakan-akan terninabobokkan dengan makanan yang tersaji ya. Nah itu gimana kita buat menjaganya juga gitu ya. Mungkin minta sarannya juga dok untuk pekerja ya, terutama pekerja ini kan kita juga berharap ya kalori yang kita input ke badan kita itu sesuai, bukannya berlebih atau kurang ya dengan harapan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan gitu kan. Jangan sampai kita makan nanti kalori berapa sih idealnya gitu kan. Di samping kita tetap menjalankan olahraga tadi gitu. Jadi intinya gimana caranya balance antara intake dan outputnya tadi ya dok ya. Oke dok, itu aja dok. Mungkin pencerahannya kita tunggu. Terima kasih dok. Selamat siang. Selamat malam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Iqbal. Nah, untuk dokter boleh langsung dijawab saja, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaannya menarik ya. Oke, tadi kalau DM tipe 1 harus disuntik 7 kali, itu apa nggak akan merusak ginjal? Jadi insulin ini prinsipnya jangan dianggap kayak obat ya. Jadi maksudnya ini insulin adalah hormon. Hormon ini diberikan karena anaknya tidak bisa memproduksi sendiri. Jadi namanya terapi pengganti ya Pak. Jadi kita bukan menambahkan, tapi kita mengganti yang anaknya nggak ada dan dia perlu banget gitu ya. Jadi kalau kita makan, otomatis sebetulnya sebelum kita lihat makan aja, lihat karbo aja itu sebetulnya insulin sudah mulai naik dalam keadaan normal. Nah, anak-anak yang diabetes nggak punya tuh kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kasih, dia mau makan, kita harus kasih dong insulin untuk nurunin tadi karbohidrat yang dia makan nanti, gitu ya. Kalau dia nggak pakai itu, kita nggak kasih insulin, otomatis gula darahnya akan naik. Jadi justru kalau kita nggak kasih insulin gula darahnya akan naik dan gula darah tinggi tadi akan malah merusak ginjal. Jadi bukannya nanti insulinnya yang bakal merusak ginjal, enggak. Jadi insulin yang kita pakai itu nanti akan kita atur ya dosisnya seberapa besar untuk bisa mencukupi kadar karbohidrat, jumlah karbohidrat yang akan kita berikan. Jadi nanti akan ada pengawasan ketat sekali. Itu laporan terus tuh anak ke kita. Jadi biasanya anak-anak yang baru terdiagnosis tiap 3 hari dia harus lapor gula darahnya yang 7 kali sehari itu dia periksa, terus kemudian suntik berapa, gula darah berapa gitu ya. Jadi akan kita adjust dosis itu per 3 hari gitu. Nah sampai dia dapat polanya gitu Pak. Jadi begitu caranya kita menghindari anaknya untuk tidak terjadi hipoglikemi yang kita takutkan total hipoglikemi kalau dia kebanyakan gula darahnya terlalu rendah atau dia jadi terlalu tinggi atau kurang ya. Nah, aktivitas fisik nih kayaknya agak keluar sedikit karena yang diomongin adalah hipertensi. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya hipertensi itu biasanya perlu dosis yang namanya dosis maintenance itu dosis rumahan ya Pak ya. Jadi kontrol ke dokter untuk mendapatkan kalau misalnya sudah teratur, jangan langsung di stop. Dia harus menurunkan dosisnya sampai terlihat kadar tensinya itu di normalnya seberapa ya. Jadi di bawah 130/90 biasanya ke orang dewasa itu targetnya di 120/80. Kalau sudah sampai ke target itu, kita maintain kadar dosis itu di situ. Jadi biasanya tidak langsung di stop, bukan tidak di stop semata-mata. Nah, betul sekali. Kadang dengan olahraga itu justru membantu karena karbohidrat ada perannya juga dalam hipertensi ya. Jadi kalau kita mengatur asupan, mengatur makanan, jadi kan kalau makan terus dipakai aktivitas dengan olahraga, otomatis tegangan dari apa namanya hormon-hormon dan untuk yang menjadi hipertensi itu jadi teratur sehingga justru bisa menurunkan kadar apa namanya, membantu kerja dari obat tersebut sehingga tidak perlu terlalu tinggi dosisnya dan mengatur eh, tekanan darahnya. Saran untuk yang saya juga bekerja Pak, jadi kalau saya praktekkan lebih banyak duduk tuh ya, duduk ngobrol, nggak banyak gerak gitu ya, bisa. Jadi bagaimana mengatur makan yang paling mudah adalah mengatur asupan jangan terlalu banyak dan sertakan kalau makan banyak
sertakan serat ya. Paling tidak sertakan kalau makan, jangan hindari banget kalau umur umur sudah di atas 25 tahun, 30 tahun itu yang namanya gula sederhana coba tidak dikonsumsi lagi. Jadi mungkin satu dua kali kalau rekreasi boleh, tapi tidak lagi yang kayak namanya pizza, terus kemudian es krim, terus donat yang kayak gitu sebaiknya tidak. Terus diimbangi dengan aktivitas fisik. Kalau Bapak masih mungkin bekerja, mungkin dalam 1 jam berhenti, terus kemudian mulai bergerak lagi. Ada cara orang yang duduk pun masih bisa menggerakkan kaki, menselonjorkan bergerak sampai apa namanya kakinya seperti bergerak sepeda atau naik-naikan kakinya atau tangan. Jadi tetap harus ada gerakan berhenti sebentar sekitar dalam 1 jam bekerja berhenti sebentar kemudian beraktivitas sedikit. Hindari cemilan ya Pak ya, jangan kadang sambil ngetik stres terus kemudian mulai nyemil-nyemil. Itu mungkin saran dari saya. Baik, terima kasih dokter atas Itu penjelasannya. gampang ngomongnya tapi susah dipraktekkan saya tahu. Betul dokter. Iya, betul Bu Dokter, kata kunci terakhir nih yang paling berat nih. Karena kadang kalau kita sudah berusaha menghindar, datang aja tuh yang lain yang menggoda gitu kan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Masukannya sangat bermanfaat nih ya, terutama mengenai insulin tadi ya. Ini sesuatu ilmu yang baru juga ya buat saya ya. Saya asumsinya tadi insulin itu sama kayak vitamin gitu kan. Kalau Ya, vitamin C itu seandainya nggak dibutuhkan oleh tubuh, dia akan keluar melalui air seni gitu kan. Ternyata tidak ya. ya sama. Vitamin Ya, C ya, juga ya, kita butuhnya hanya sedikit, ya, tidak terlalu banyak. Jadi hati-hati juga betul. dalam menambahkan vitamin C. Ya, ternyata insulin ini hormon ya yang kita masukin ya. Yes, ya. Nah, oke, terima kasih Bu Dokter, ilmunya bermanfaat. Semoga bermanfaat juga buat kita semua. Terima kasih. Silakan dilanjut Mbak Ica. Salam sehat Bu Dokter. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya Bapak Iqbal. Semoga Bapak Iqbal dan keluarganya sehat selalu ya. Amin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Ibu Tania. Halo Ibu Tania. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Pagi. Bu Dokter Nanis. Pagi. Selamat pagi Kak Ica. Pagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tania, ibu rumah tangga. Saya anggota Periska dari Periska Youth Kusan, Kalimantan Selatan. Menarik sekali ya dok, sebenarnya banyak banget pertanyaan. Tapi kayaknya ini yang penting aja deh yang saya majukan sebagai mewakili ibu-ibu ya. Mungkin sama pertanyaannya. Nah, di media sosial ini lagi ngetren nih dok, mengurangi makan nasi biar nggak kena diabetes. Dan mengkonsumsi gula yang lagi ngehits nih dok, gula stevia. Ya, gula pengganti gula biasa. Nah, apakah efektif ya dok ya untuk mencegah diabetes pada anak ini? Apabila mengganti nasi dengan mungkin ubi atau yang lain, dan mengganti gula yang biasa kita konsumsi dengan gula stevia. Kemudian yang selanjutnya, apakah perlu kita membatasi konsumsi gula harian pada anak kita? Apabila perlu, berapa jumlah maksimal yang bisa dikonsumsi oleh anak kita per hari? Kemudian selanjutnya, masih boleh ya? Yang ketiga selanjutnya, kalau tadi kita kan, kalau yang saya tangkap tadi ngeceknya kalau untuk anak ya dok ya, itu cukup dari cek urin aja ya dok ya? Karena kan cek darah agak susah kalau anak-anak. Nah, apakah ada interval yang baik jaraknya itu berapa lama untuk anak kita cek urin agar mencegah diabetes mellitus ini supaya tahu lebih dini gitu dok. Terus yang nggak apa-apa ya satu lagi ya. yang yang selanjutnya ini banyak yang ditanyain sama ibu-ibu dok. Tadi kan dokter bilang kalau diabetes ini adalah salah satunya kekurangan vitamin D ya dokter ya. Nah, apakah penting untuk kita para ibu-ibu menambah konsumsi vitamin D tambahan melalui obat ya dok ya, oral, dan jumlah yang baik itu berapa iya? Baik dokter, itu saja Pertanyaan terakhir, sorry, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah butuh konsumsi vitamin D tambahan? Karena kan tadi penyebabnya kan salah
satunya adalah kekurangan vitamin D ya dok ya pada anak karena kurang fisik di luar, selalu di rumah, apalagi kemarin itu COVID ya dok ya. Apakah perlu untuk menambah suplemen vitamin D dan jika perlu berapa dosisnya per harinya untuk anak? Baik, itu saja dok, ada 4 pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf kalau kebanyakan ya dok. Tadi itu pertanyaan titipan. Baik, terima kasih Ibu Tania atas pertanyaannya. Sepertinya banyak banget ya ini pertanyaan titipan gitu ya dari teman-teman Ibu-Ibu Periska. Nah, dokter boleh dijawab pertanyaan Ibu Tania. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi oh, mengganti karbohidrat ya, mengganti karbohidrat nasi terus diganti dengan ubi itu sebetulnya nggak sampai segitunya juga ya. Yang namanya karbohidrat, yang namanya karbohidrat sama karbohidrat, cuman memang indeks glikemik masing-masing karbohidrat itu berbeda-beda. Seperti nasi memang lebih tinggi daripada ubi. Jadi kalau mau menghindari, kalau mungkin kalau orang dewasa mungkin masih bisa nahan ya makan nasinya diganti ubi, nasi nasi putihnya mau diganti dengan beras merah, nasi yang merah atau nasi yang lain yang dianggap indeks glikemiknya rendah. Tapi semuanya tergantung dari kesukaan masing-masing. Mau anaknya kan terus nggak mau makan terus gimana gitu ya, nggak sukanya disuruh makan nasi merah, nggak enak, perak gitu ya. Ya mau nggak mau. Jadi kita main di porsi akhirnya dan cara mengolahnya ya. Jadi eh, apa namanya nggak usah sampai se ekstrim seperti itu. Tadi saya sudah lihatkan ya porsi makan. Jadi kalau bisa tetap harus ada karbohidrat anak itu ya. Kalau anak-anak justru karbohidratnya masih sekitar 50%, 60% itu karbohidrat ya. Nggak bisa. Jadi akalnya adalah kita untuk anak diabetes kita kasih insulin. Tapi kalau anak-anak yang biasa kita harus apa namanya harus sertakan dengan makanan lain yang merendahkan indeks glikemiknya. Jadi kadar gulanya biar nggak terlalu naik adalah dengan memberikan serat. Ya, jadi tambahkan sayur. Kalau bisa sayurnya ya, jadi kayak separuh piring itu adalah ditambahkan dengan serat. Usahakan seperti itu ya. Jadi buah juga ya. Untuk ini kalau untuk anak-anak yang tidak tidak bermasalah dengan berat badan ya, karena untuk anak-anak yang bermasalah dengan berat badan biasanya kita menganjurkan justru protein yang lebih banyak. Begitu sih, Bu. Jadi tidak perlu sampai mengganti atau meniadakan karbohidrat karena tetap dalam proporsi makan anak itu tetap harus ada. Anak itu perlu tenaga untuk belajar, untuk main ya. Jadi tenaga itu diambil ya dari karbohidrat. Kalau dia hanya diberikan protein, kita kasih serat ya lemes dia ya. Jadi tetap ada karbohidratnya, harus tetap ada. Terus mengganti dengan stevia itu juga tidak kita apa namanya? Kalau sudah diabetes iya, cuman prinsipnya gini, jangan menambahkan sebaiknya tidak menambahkan gula gitu ya ininya. Paling tidak itu kurang dari 5 gram dalam satu hari. Gula ya gula itu dalam satu hari itu 5 gram berapa sih? Kayak 1 sendok teh aja sih sebetulnya. Eh, Gula yang ditambahkan. Jadi sedikit sekali sebetulnya karena makanan seperti susu itu sebetulnya sudah ada gulanya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan gitu. Apalagi apa tadi cek urin. Cek urin berapa lama? Jadi kalau ada ada bakat, maksudnya ada indikasi seperti tadi ya, ada risiko eh, gemuk, terus kemudian ada keluarganya, ada akantosis nigricans, kemudian pemeriksaan lemak darahnya terganggu, berat lahirnya kurang dari 2.500, terus berat atau lebih dari 4 kilo ya waktu lahir, terus nah umurnya sudah lebih dari 10 tahun, atau memang obes sekali, gemuk sekali, ya udah kita periksa. Kalau masih normal, intervalnya masih 3 tahun. Tapi kecuali kalau misalnya berat badan tiba-tiba naik banyak sekali, atau kita periksa kolesterolnya terganggu sekali, malah terganggu ya. Nah itu tiap tahun kita periksa. Tingkat perut tadi ya saya lupa. Tingkat perut juga, kalau tingkat perutnya. Kalau paling gampang sih lihat tingkat perut itu eh, kalau lebih dari 2 kali tingginya ya, setengah dari tingginya, nah itu apa namanya udah berisiko. Paling gampang lihat eh, apa namanya tabel tinggi badan tadi. Oke.
Ada yang belum dijawab, Ibu? Oh, vitamin D. Pertama, iya. Vitamin D, Ya dok, vitamin yang D vitamin. itu untuk anak kita ya, yang namanya sebetulnya kalau normal sih tidak perlu ditambahkan. Cuma anak-anak kita itu kan tidak terpajan matahari, iya kan? Pagi nggak ada yang lari-lari pagi lagi, nggak ada yang jalan-jalan pagi, masuk mobil, langsung pulang juga seperti itu, les segala macam, udah malam gitu ya. Nah, yang kayak gitu udah berisiko sih sebetulnya. Makanya anak-anak yang seperti itu kita anjurkan untuk diberikan tambahan vitamin D. Dari IDAI sendiri menganjurkan untuk pemberian vitamin D untuk anak-anak kita. Untuk bayi 0 sampai 12 bulan itu 400 IU. Untuk 1 tahun ke atas itu 600 IU tambahannya. Orang dewasa kalau Ibu Tania nih kan pakai jilbab nih, pakai masih menjemur pakaian nggak Bu? Masih pergi belanja sayur nggak Bu? Di Alhamdulillah belanja masih sayur. dok, masih Kalau berkedut. kalau masih jemur-jemur itu masih dapatlah matahari. Oh iya. Tapi Buka biasanya kalau jendela kalau jilbab, masak. pakai jilbab saya anjurkan untuk tambah juga ya, paling tidak 1000 IU untuk 1000 IU ya dok. ya. Baik, terima kasih dokter. Sangat Sama-sama. jelas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Tania dan juga dokter yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ya dok ya. Dari link pendaftaran sudah ada beberapa pertanyaan ini dok. Operator boleh ditampilkan pertanyaannya? Oke, baik. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Aryo dari YKBUT. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk membedakan mana yang baik dikonsumsi untuk anak, terutama balita, apalagi diabetes ini disebabkan dari yang manis-manis dan secara balita ini sangat membutuhkan asupan yang bergizi, terutama glukosa, begitu dok. Bagaimana? Boleh dokter dijawab dulu. Ya, Ya kan? jadi sebetulnya yang dibutuhkan anak kita itu adalah, iya betul berglukosa, tapi yang kita berikan sebaiknya tidak dalam glukosa murni ya Pak ya. Jadi tidak dalam bentuk simpelnya. Jadi itu menghindari agar gula darah anak kita tuh kalau makan jangan langsung nyok, langsung tinggi gitu. Kalau gula darahnya langsung tinggi seperti itu, dia akan juga hilang appetite. Rasa laparnya udah hilang, jadi rasa kenyang justru. Jadi Bapak akan susah untuk ngasih makan-makan yang lain yang bersifat gurih. Jadi kalau saya sih menganjurkan jangan dibiasakan anak itu untuk diberikan makanan yang manis-manis ya. Jadi perkenalannya tuh makanan yang gurih-gurih saja dulu gitu. Jadi tetap kita tidak menganjurkan untuk adanya tambahan gula pada setiap makanannya. Kalau dalam bentuk karbohidrat itu dalam bentuk jadi gula kompleks istilah kita ya. Jadi dalam bentuk kompleks roti, nasi ya itu ubi, kentang itu semua masuk dalam gula-gula kompleks itu boleh. Jadi karbohidrat yang bentuknya kompleks silahkan diberikan, tapi dalam bentuk sederhana seperti sirup ya itu apa namanya gula ya, terus madu itu tidak dulu gitu. Mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Dan tadi kalau Bapak memberikan makan yang dalam bentuk paketan, itu lihat label makanannya. Kalau ada added sugar, ada tambahan gula, itu sebaiknya tidak. Mm-mm. Baik, terima kasih dokter. Pak Aryo, apakah hadir hari ini? Halo Pak Aryo. Oh, sepertinya masih Ya, belum jadi kalau kita lihat ya ada. perkenalan anak-anak makan tuh di kita tuh banyak yang memperkenalkan makan dengan buah dulu. Ya, kalau makan buah dulu kita tahu kandungan buah itu paling banyaknya adalah fruktosa, gula tuh ya bentuknya. Gula sama vitamin sama mineral air ya. Nggak ada protein, nggak ada karbohidrat kompleks. Jadi kalau kita nggak ada lemaknya juga. Jadi kalau kita perkenalkan anak dengan gula dulu, ya udah habis kita. Nanti umur 9 bulan 1 tahun datang ke kita, datang ke dokter anak, anaknya nggak mau makan, susah makan, ya. Jadi itu perkenalan makan yang salah di awal, jadi imbasnya belakangan, gitu ya. Jadi perkenalkan makan yang datar-datar dulu, jangan langsung yang manis, ya. Baik, berarti lebih bagus untuk yang buah-buahan dulu gitu ya dok ya, Ya, daripada justru yang jangan buah berikut. dulu, jangan buah Hmm. dulu. Buah tuh manis, ya nggak sih?
Iya, Jadi langsung makan yang karbohidrat kompleks, yang jadi kompleks bubur aja gitu. susu, ya tambahin daging gitu ya. Baik, lanjut untuk Buat pencernaan bagus. Wah. halo, iya Pak. Oh. Baik, untuk pertanyaan kedua ya dok ya dari Ibu Novi Fitriana dari Periska Yuti Satui, Kalimantan Selatan. Dokter, maaf izin bertanya, apakah bayi atau balita yang dari sejak lahir tidak mendapatkan ASI mudah terserang diabetes? Nah, ini yang tadi dokter jelaskan itu ya dok ya. Iya, jadi Mm, termasuk dalam risiko ya. Tadi seperti yang menyebabkan yang pro atau itu eh, me- melindungi anak terhadap diabetes itu salah satunya adalah eh, pemberian ASI minimal ASI eksklusif itu 6 bulan. Jadi kalau kita bilang dia nggak dapat ASI di awal itu termasuk risiko. Tapi yang namanya risiko ya kalau tidak ada pencetusnya itu juga tidak jadi meningkatkan risiko ya jadi belum namanya risiko ya belum tentu juga kena gitu ya. Kalau vitamin D-nya cukup terus kemudian dia tidak terserang atau terkena pemicu seperti bahan-bahan infeksius yang bisa mencetus diabetes, nah itu juga tidak. Kalau dia gaya hidupnya bagus, asupan makannya terjaga sehat, aktivitas fisiknya cukup, ya juga tidak terkena diabetes. Seperti itu. Dia kalau tapi kalau dia nggak teratur makannya misalnya, terus kemudian aktivitas fisiknya kurang, ya akan dengan mudah. Jadi kalau kita lihat kan nggak semua anak diabetes, anak yang obes kena diabetes ya, ya kan? Nggak semua yang gemuk semata-mata terus jadi diabetes ya, nggak juga. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang ikut berperan, gitu ya. baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat jelas ini dan kompleks sekali ya dok ya. Berhubung waktunya sudah habis, mohon maaf untuk pertanyaannya karena masih banyak mungkin yang ingin bertanya ya bisa di belakang layar menghubungi dokter. Silakan. Oke. Kemudian saya simpulkan bahwa diabetes itu tadi ada dua tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Nah, untuk menurunkan resiko diabetes, yaitu harus mengetahui gejalanya dulu, apakah dia tadi sering lapar atau sering haus atau juga sering pipis. Nah, itu bisa langsung dicek atau di screening. Kemudian kalau BB-nya juga nggak naik-naik ataupun dia terkena overweight gitu. Nah, kemudian pola pengaturan hidup juga harus diatur. Kemudian dengan terapinya apakah harus dengan tambahan obat atau insulin. Nah, itu harus di screening terlebih dahulu. Pastikan juga untuk pemberian vitamin D dan pemberian ASI secara eksklusif 6 bulan ya untuk mengurangi resiko diabetes. Nah, aktivitas fisik juga perlu ditingkatkan karena anak yang cenderung bermain gadget atau tidak mau beraktivitas terdapat tanda-tanda overweight bisa menyebabkan diabetes gitu. Oke. Terima kasih dokter. Nah, untuk selanjutnya kita akan pemberian sertifikat ya untuk dokter. Nah, nanti akan diserahkan langsung ke dari Ibu Siva Rahma selaku Head Office Daycare. Ibu Siva, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Halo Ibu Siva. Halo, halo. Oh iya. Halo, Bu Dokter. Terima kasih banyak Iya, atas pemaparannya iya, sama-sama. yang, Mudah-mudahan aku bermanfaat jadi ya. kayak baru tahu. Amin, Oh, sangat ternyata anak bermanfaat ASI sekali, Dok. turun turun resikonya. Kemudian, iya, terus tadi, ternyata screen time juga mempengaruhi. Langsung kayak, wah, kayak ditampar bolak-balik sih, Dok. Aku tadi dengerin. Wah, paling dari kami mengucapkan terima kasih banyak banget dok pertanyaannya. Kalau emang apa namanya berkenan mungkin timnya boleh ikutan menjawab di kolom Oh, chat, silakan. siapa Boleh, tahu boleh, boleh, bisa boleh. menjadi pencerahan buat semuanya. Iya, Karena tadi apa namanya masih banyak yang penasaran, termasuk tadi sampai ada yang pertanyaan kalau makan buah gimana. Oh ternyata buah terus nasi, oh ternyata harusnya nasi dulu ya. Nah,
karbohidrat dan protein kompleks dulu, baru makan buah gitu kan. Iya, Kayak betul. tercerahkan banget lah. Paling berikut ini adalah sertifikatnya. Suaranya putus-putus. Bu Siva, maaf, Di suaranya share. putus-putus. Suaranya putus-putus, tes. Putus-putus ya. Nah, untuk ini ya, apa namanya, sertifikatnya mungkin boleh di show. Oke. Nah, berikut Makasih ini ya. Bu Dokter Nani hari ini. Nah, kami berikan sertifikatnya. Mudah-mudahan next time kita bisa ada kesempatan kerja sama lagi sama Dokter Makasih. Nani. Iya, silakan. Dan tadi berdiskusi lebih banyak hal lagi terkait dengan isu-isu terkait dengan kesehatan anak dan keluarga. Berikut Baik. Ibu, terima kasih banyak. Mohon diterima. Ya, terima kasih. Saya minta maaf karena ada janji. Saya mohon diizinkan untuk foto bareng dulu. Oh iya, Oh, boleh. Boleh foto foto bareng bersama dulu. dulu ya, Dok. Iya. Kita foto bareng Oke. dulu ya, Dok. Kita hitung dulu ya. Operator boleh dibantu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Makasih. Terima kasih banyak dokter. Kami ucapkan sekali lagi karena sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Semoga dokter Nanis dan sekeluarga sehat selalu dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya dok. Iya, insya Allah Terima kasih ya. banyak dok. Iya, saya izin live ya. Baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Siap dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Waalaikumsalam.